Yang ketiga, menggunakan Google Assistant untuk mencari informasi yang sederhana. Yang keempat, mengamati dan menuliskan isi interaksi dengan Google Assistant. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menjelaskan atau menjawabkan ibu tentang bagaimana kalian mengerjakan tugas. Kalian bilang menggunakan Google, ya, itulah Google Assistant. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan materinya. Kalau diperhatikan, Google Assistant itu apa ya? Google Assistant seperti apa ya? Tolong disimak. Dirancang untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas menggunakan perintah suara, teks atau input lainnya. Itu dengan pesan suara boleh, dengan pesan atau teks boleh, dan input dengan cara bikin foto atau kita copy, ya. Kemudian fungsinya apa? Yang pertama, asisten visual berfungsi sebagai asisten pribadi digital yang bisa menjawab pertanyaan, menjalankan perintah, dan membantu aktivitas kita sehari-hari, ya. Yang kedua, interaksi sosial. Kita menggunakan Google Assistant itu menggunakan suara tadi kita sampaikan, ya. Misalnya kita bertanya, contohnya, apa cuaca hari ini? Nah, nanti Google akan menjawab. Kemudian platform yang didukung, ya, itu ada smartphone, Android, kemudian iPhone, speaker pintar, jam tangan pintar, televisi pintar, dan mobil, yaitu Android Auto, ya. Sekarang mobil juga tanpa pengemudi atau tanpa sopir, dia bisa kita kontrol atau kita arahkan. Misalnya kita minta ke jalan ini, nanti dia akan mencari alamatnya, gitu, ya. Kemudian fitur utama pada Google Assistant itu menjawab pertanyaan umum, mengatur atau mengingat alarm menjadwal. Alarm misalnya kalian pengen bangun pagi misalnya jam 5, kalian setting di HP atau Androidnya, setting di jam 5 pagi, maka besoknya akan berdering dengan sendirinya alarmnya, ya. Mengontrol perangkat rumah kita, contohnya lampu, AC, kamera, dan lain-lain. Sekarang kita menggunakan CCTV. Kalau CCTV, jadi kegiatan apapun yang terjadi di rumah, ya, masalah kelihatan, misalnya ada kejadian atau apa-apa yang ada di tertangkap kamera, ya. Kemudian mengirimkan atau melakukan kamera yang seperti WhatsApp tadi. Menerjemahkan bahasa. Nah, kita kan biasanya ada pelajaran bahasa Inggris, kan? Kita tak paham. Jadi kita bisa menggunakan Google Assistant. Misalnya, selamat pagi, apa sih selamat pagi? Nah, diterjemahkan menggunakan bahasa Inggris. Good morning, gitu, ya. Nah, jadi itu adalah fungsi dari Google Assistant. Jadi ini materi kita pada hari ini tentang Google Assistant. Nah, di sini nanti ibu akan membentuk ini kelompoknya. 3 kelompok ini akan membahas tentang Google Assistant itu sendiri, ya. Di sini ada LKPD yang sudah dibuat. Kalian akan menjawab pertanyaan dengan Google Assistant. Nih, bukan contoh sebenarnya. Kita buka di smartphone kita atau di HP, ya. Kita lihat di layar di sini ada Google, G itu artinya Google. Di sini kita menggunakan, ya, ada 2 ini. Kalau kita ini akan dengan teks atau diketik. Tapi kalau kita cepat menggunakan tanda mikrofon, itu artinya pesan. Misalnya
kalian sampaikan di Google ini hasilnya dicatat supaya kita bisa melihat perbedaan apakah yang jawaban Google dengan apa yang kita minta itu sesuai. Paham? Paham? Bandingkan ini KPD-nya. Kalian cukup mencari di Google sesuai dengan apa yang diminta ya. Nanti cari catat hasilnya. Setelah itu di bawah baru kalian diskusikan jawaban yang sesuai atau tidak. Waktunya 10 menit. Kalau seperti ini, pakai HP. Pakai HP-nya. Ada yang menulis, ada yang mencari. Ya, jangan cepat. Jangan satu orang. Harus bagi tugas. Karena ini kelompok. Nah, jadi mana kelompoknya bukan? Kelompok 3 namanya. Nanti kalau kita cari apa? Mahasiswa. Ini makna ya. Nomor 2 itu makna, bukan makna. Ayo, waktunya 10 menit. Langsung dicari. Langsung dicari. Kamu kita tulis, kamu tulis ini, kamu kita tulis kelompok berapa namanya, satu kali bisa siapa. Nah, jadi bisa suara di cepat. Bagaimana perasaan? Nah, sudah. Jangan pakai perumpamaan, jangan pakai orang. Ini. Suaranya dibesarkan. Nah,
Ya. Google itu dia kan mesin pintar. Tapi walaupun dia pintar, tanpa perintah manusia, dia tidak bisa menjawab, tidak bisa mencari sesuatu atau melakukan sesuatu. Dia hanya bisa melakukan sesuatu jika diperintah oleh manusia. Manusia itu Google ya, mesin pintar. Kemudian ya, apa perbedaan berbicara dengan Google Assistant dengan berbicara dengan temanmu? Tadi kalian menggunakan pesan suara kan, mencari jawaban dari Google Assistant. Sama nggak rasanya ngomong dengan Google dan ngomong dengan temanmu? Berbeda. Kenapa? Apa perbedaannya? Karena Google berada di dalam HP. Berada di dalam HP ini? Karena Google berbicara dengan telepon, kalau dengan teman berbicara dengan Google langsung. Fokus ya. Ini? Karena Google dalam HP. Tapi kalau ngomong dengan berbeda. Ya. Berbicara dengan Google Assistant dengan berbicara dengan teman itu benar. Jawaban seperti kelompok 2. Kalau dengan Google dengan HP itu dengan pesan suara itu juga dia tidak langsung, ya kan? Tetapi kalau dengan sesama teman itu seperti Yosi katakan ngomong dengan mulut. Dia juga bisa dengan tatapan langsung, ya kan? Wajah ketemu wajah, muka ketemu muka, ya. Jadi kita bisa melihat ekspresinya, ya. Itu perbedaannya. Kemudian juga kalau Google bisa nggak dilihat wajahnya, misalnya sedih, senang, suka, atau bisa kan? Misalnya kita tanya, bagaimana perasaanmu? Perasaannya biasa saja. Tapi kan kelihatan wajahnya apakah muka dia lagi sedih. Tapi kalau kalian kelihatan nggak? Misalnya temannya lagi sedih, kamu tanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Dan jelas sedih, masa jawab temannya senang? Karena mukanya kan lagi nangis, ya berbeda ya. Kemudian, apakah Google Assistant menjawab sesuai dengan jawaban yang kamu harapkan? Tadi kalian bertanya dengan Google Assistant berdasarkan pertanyaan yang sudah dibuat. Sesuai nggak menurut kalian apa yang kamu tanya dengan jawabannya? Iya, sesuai Pak? Sesuai tidak ya? Tidak terlalu sesuai. Ini berbeda. Sesuai? Menurut kelompok 2 kan tidak sesuai Bu. Seperti contohnya pertanyaan yang kamu tanya, tetapi jawabannya tidak sesuai dengan perasaan kalian, dengan jawaban kalian. Contohnya, kalian nanya apa? Nah, gimana? Bacanya? Jawabannya di Google apa katanya? Jawaban di Google itu apa katanya? Sedikit ombak. Padahal jawaban menurut kamu jawaban kamu itu apa? Senang. Berarti sesuai enggak? Tidak, ya. Karena tadi dikatakan Google Assistant itu menjawab pertanyaan sesuai perintah saja. Dia bukan manusia yang punya perasaan, karena dia benda mati. Jadi kebanyakan apa yang kita tanyakan itu bias, tidak benar. Ya, jawabannya tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Benar tidak? Tadi si kelompok ini bilang benar. Itu buktinya. Coba kita tanya. Putar lagu anak-anak yang lucu. Kira-kira lagu anak-anak lucu menurut kamu apa? Lagu anak-anak yang menurut kamu lucu sebenarnya, di luar dari jawaban ini. Nggak ada. Siapa banyak kalian yang lagunya anak-anak? Ini sesuai nggak dengan lagunya yang tadi? Sesuai. Yang ini menurut kamu lagu yang lucu sebenarnya apa? Mudah-mudahan bisa, tapi di situ keluarnya sesuai nggak dengan keinginan Yosi tadi? Tidak, ya gitu. Sebenarnya
kalian. Sampaikan kepada kalian. Apa tadi? Ayo. Ayo. Ayo, di awal. Untuk komunikasi. Ustaz, ya. Ingat, ya itu hal yang sangat penting. Selain tadi untuk mencari jawaban pada kegiatan atau masalah kita, seperti mencari resep, yang pertama adalah untuk berkomunikasi dari segi apa? WhatsApp atau WA. Itu sangat membantu ya. Nah, jadi anak-anak, pada kegiatan hari ini kita ini adalah memasuki abad 21 ya, yang dalam berpikir bisnis dalam membedakan mesin dan manusia. Jadi beda mesin dan manusia ya. Latihan komunikasi dan kolaborasi saat ini diskusi kelompok ya dengan penggunaan informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadi benda seperti ini ya bukan berarti kita bisa menggunakan sembarangan. Gunakan dengan bijak sesuai dengan kebutuhan yang kita sangat butuhkan ya. Ingat tadi ini adalah benda mati yang dapat membantu kita, tetapi atas petunjuk dan perintah kita sebagai manusia. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi anak-anak, pesan terakhir, gunakan telepon ini, pintar ini, HP, media sosial apapun dengan bijak. Jangan sampai menjerumuskan kita pada hal-hal yang kurang baik, yang tidak penting, yang tidak kita butuhkan. Paham?